Perkenalkan, nama saya Reiner Yauhan, dokter adaptasi di FK Unut RSUP Sanglah, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang terapi cairan atau fluid management. Fokus utama dari terapi cairan yang akan dijelaskan sekarang ini adalah terapi cairan pra, intra, dan pasca bedah. Sebelum kita masuk ke terapi cairan, kita harus mengetahui dulu apa komposisi cairan tubuh kita. Nah, dari total massa tubuh kita, 40% atau 45% itu terdiri dari tisu atau solid, atau termasuk organ, tulang, dan 60% atau 55% itu adalah cairan. Dari 60% cairan ini, 2/3-nya itu berada di dalam sel atau disebut intracellular fluid. Seperti di gambar kanan ini di dalam sel, lalu sepertiganya itu di luar sel atau ekstraselular. Nah, dari yang di luar sel ini atau extracellular fluid ini, 80%-nya itu berada di interstisial atau kita lihat ini di jarak antara sel-sel atau sel dengan pembuluh darah, itu disebut interstitial fluid. Sedangkan 20%-nya itu membentuk plasma atau sebagai plasma di pembuluh darah. Nah, ini harus kita hafal betul-betul pembagian dari cairan tubuh di manusia. Kalau tadi kita sudah melihat komponen atau kompartemen-kompartemen, ada di atas ini bisa lihat plasma, interstisial, dan intraselular, maka kita sekarang akan melihat apa isi dari masing-masing komponen itu, apa elektrolit yang mayoritas di sana. Kita lihat di plasma atau di extracellular fluid, bagian plasma, Na dan Cl itu sebagai komponen besar di plasma. Sama juga dengan interstitial fluid, yaitu Na dan Cl. Oleh karena itu, plasma dan interstitial fluid itu dapat bertukar karena komposisinya itu sangat mirip. Sedangkan di intracellular fluid, seperti di otot-otot, itu potasium itu nomor 1. Dan ini karena sebagai untuk membantu contractility dari otot-otot tubuh. Tapi cairan itu ada 2 tujuan atau 2 maksud. 1 untuk resusitasi dan 2 untuk maintenance. Untuk resusitasi, kita mengenal 2 tipe cairan, kristaloid dan koloid. Nah, untuk resusitasi sendiri, tujuan dari terapi cairan ini untuk mengembalikan kehilangan cairan yang akut dan jumlahnya itu banyak ya, seperti pada kasus pendarahan, pada kasus GI loss, atau seperti pada kasus diare, dan third space. Apa itu third space? Third space itu adalah perpindahan cairan ke interstitial fluid. Jadi contohnya itu pada kasus-kasus asites, itu ketika terjadi gagal hati, gagal liver yang cukup parah, dan tingkat albumin di darah itu rendah, maka cairan-cairan itu berpindah ke rongga perut atau kita sebut dengan asites. Itu disebut dengan third spacing. Nah, untuk terapi cairan yang kedua, itu kita mengenal untuk maintenance. Nah, untuk maintenance ini kita bisa memberikan elektrolit atau nutrisi. Fungsinya apa? Fungsinya itu mengembalikan kehilangan yang normal dan untuk memperbaiki nutrisi. Nah, kehilangan yang normal itu kita sebut dengan intransmissible water loss, seperti urine dan feces. Ini semua menjadi kehilangan yang normal, di mana saat kita tidak melakukan apapun, itu terjadi kehilangan cairan dari proses-proses ini. Dan juga untuk memperbaiki nutrisi. Dalam membuat terapi cairan, kita juga harus memperhatikan output cairan tubuh, karena ini tidak kalah penting dengan intake cairan tubuh. Dan bagaimana kita memonitor output cairan tubuh bisa dengan menggunakan kateter, itu kita dapat menghitung output cairan tubuh secara lumayan spesifik ya, atau lumayan akurat. Nah, untuk intake-nya sendiri, kita lihat dari hasil metabolisme tubuh kita, kira-kira terhasil 250 mili air. Dan dari makanan basah, itu kita dapat 750 mili. Dan untuk minuman atau air yang kita minum itu 1,5 liter.
Ini adalah intake minimum per orang setiap hari. Bila ia melakukan olahraga berat atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output air ini lebih banyak, maka intake juga harus lebih banyak. Nah, untuk outputnya sendiri rata-rata bila orang akan kehilangan 150 mili ini dari keringat. Tentu ini bukan saat olahraga. Bila saat orang olahraga ini maka angka ini akan meningkat jauh. Lalu untuk air yang hilang dari feses itu 150 mili. Ini juga sama ketika orang dengan buang air besar yang normal. Bila ia mengalami diare, maka ini juga akan meningkat. Lalu ini adalah air yang evaporasi melalui kulit dan paru-paru itu sekitar 700 mili dan melalui urin itu 1.500 mili. Oleh karena itu, air yang kita minum itu, air yang kita intake itu harus sesuai dengan apa yang kita buang. Bila kita olahraga, lalu kita diare, itu kita harus menaikkan total dari intake water kita juga agar ini tetap stabil dan kita tidak mengalami dehidrasi. Sekarang kita fokus ke pasien bedah. Nah, teknik terapi cairan pasien bedah ini dibagi dari 3 tahap. Ada pra-bedah, intra-bedah, dan pasca-bedah. Tahap pra-bedah, kita menggunakan hukum 4-2-1 atau metode yang dibuat oleh Holiday Segar Method. Nah, bagaimana 4-2-1 rules ini? Jadi untuk 10 kg pertama, itu kita memberikan 4 ml per kilogram per jam. Dan untuk 10 kg kedua, kita memberikan 2 ml per kilogram per jam. Dan setelah 20 kg di atas ini, kita memberikan 1 ml per kilogram per jam. Nah, kita lihat contohnya ini. Untuk pasien 70 kg, kita memberikan 10 kg pertama, kita berikan 4, maka 40. Lalu untuk 10 kg kedua, kita berikan 2, maka 20. Dan sisanya adalah 50 kg. Nah, untuk 50 kg ini kita berikan masing-masing 1. Oleh karena itu, hasil yang dibutuhkan untuk maintenance pra-bedah untuk pasien 70 kg, maka 110 ml per jam. Untuk pasien 80 kg, ini juga sama. Untuk 10 kg pertama, kita berikan 4 mili, maka 40. 10 kg kedua, kita berikan 20 mili. Dan untuk sisanya, yaitu ada 60 kg, kita berikan masing-masing 1 mili per kilogram. Hasilnya 60. Maka bila dijumlahkan, 120 ml per jam. Ini untuk maintenance pra-bedah menggunakan 4-2-1. Selama bedah atau intra-bedah, kebutuhan cairan selama pembedahan ini dibagi jadi beberapa tahap ya, atau dibagi menjadi beberapa hitungan. Pertama itu defisit cairan selama puasa, karena pasien bedah ini kan rata-rata dipuasakan kira-kira 8 jam. Maka kita harus menghitung selama 8 jam ini berapa defisit cairan pasien ini. Kedua, kebutuhan cairan selama pembedahan. Nah, ini juga kita lihat selama pembedahan ini secara normal tubuh kita akan mengeluarkan cairan. Oleh karena itu kita harus menghitung juga selama pembedahan berapa kebutuhan cairannya. Lalu ketiga, itu pengganti cairan karena pembedahan seperti pada pendarahan. Nah, ini juga kita harus hitung berapa pendarahan yang keluar selama pembedahan. Dan yang keempat itu adalah third space loss. Nah, ini third space loss ini sangat banyak ini terjadi di bedah mayor atau bedah abdomen, vaskular, atau trauma. Kita menggunakan 4, 6, 8. 4 ml per kilogram per jam ini bila mengalami prosedur kecil seperti hernia atau trauma pergelangan tangan dan mamai. Untuk 6 ml per kilogram per jam itu untuk bedah sedang seperti ginekologi, bedah toraks, dan ortopedik. Dan 8 ml per kilogram per jam ini untuk bedah mayor seperti bedah abdomen, vaskular, dan trauma. Nah, ini adalah jumlah cairan yang harus kita hitung selama prosedur bedah dan harus diberikan saat prosedur bedah. Untuk cairan pasca bedah,
kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi. Lalu mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah. Dan melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan. Dan koreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan. Nah, ini adalah tujuan terapi cairan pasca bedah yang harus kita penuhi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari cairan yang ada. Nah, cairan yang ada itu pasti diberikan dengan IV. Nah, dengan IV ini terjadi jadi dua komponen, darah dan bukan darah. Nah, untuk yang bukan darah, kita mengenal dua jenis cairan, yaitu kristaloid dan koloid. Untuk kristaloid sendiri, kita mengenal beberapa contoh, seperti dextrose, normal salin, dan ringer lactat. Untuk koloid, dia yang berisi molekular weight lebih tinggi daripada kristaloid, yaitu dextran, starch, dan albumin. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cairan-cairan ini bekerja. Sekarang kita lihat komposisi cairan kristaloid dulu. Untuk cairan kristaloid ini adalah contohnya, namun kita mengenal 3 golongan besar, yaitu dextrose, normal saline, dan ringer lactat. Untuk tonicity masing-masing cairan ini berbeda-beda. Kita lihat untuk dextrose 5% itu hypotonic. Untuk tonicity akan kita jelaskan nanti. Dan untuk normal saline itu isotonic dan ringer lactat juga isotonic. Nah, namun yang paling menyerupai dengan cairan tubuh kita yaitu adalah ringer lactat. Nah, untuk tonicity masing-masing cairan ini harus kita ingat karena ini bertujuan dan berdampak besar bagi pemberian cairan kristaloid bagi tubuh. Dan ini dapat berbahaya bila kita memilih cairan yang tidak tepat untuk kondisi-kondisi tertentu. Sekarang kita melihat bagaimana tonicity dari cairan tadi itu berdampak. Nah, untuk kita lihat isotonik ini seperti normal saline atau ringer lactat ini memiliki konsentrasi terlarut itu sama antara intraselular. Nah, oleh karena itu, pada saat kita memberikan cairan isotonik, itu pertukaran terjadi secara seimbang antara sel dan darah atau plasma. Oleh karena itu, ini adalah teknik yang aman dan dia tidak menyebabkan sel tersebut mengkerut atau bengkak. Nah, untuk yang hypertonik itu memiliki tonicity yang lebih besar daripada sel atau dia terlarutnya itu lebih banyak. Kita lihat ini titik-titiknya lebih banyak. Nah, seperti 50% dextrose ini menarik cairan keluar dari sel. Oleh karena itu, sel ini akan mengkerut dan ini dapat berbahaya di sebagian kondisi. Nah, lain halnya dengan hipotonik. Kita lihat di gambar, untuk hipotonik, maka cairan yang diberikan itu memiliki zat terlarut lebih sedikit dibanding sel. Oleh karena itu, cairan dari plasma ini terserap ke sel agar tonicity-nya ini menjadi sama. Oleh karena itu, ini dapat membuat sel menjadi bengkak. Nah, ini adalah comparing dari fluid tonicity. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk 5% dextrose, karena dia merupakan hypotonicity, maka dia masuk ke plasma, ke interstisial, dan juga ke intraselular. Kita lihat dari slide sebelumnya. Untuk normal saline atau 0,9% saline, karena dia isotonik, maka dia masuk ke plasma dan interstitial fluid. Dan untuk plasma atau darah, itu dia hanya di plasma. Nah, kita lihat contohnya. Bila kita memberikan 5% glukos kepada pasien dengan 70 kg, maka 600 ml-nya ini masuk ke intraselular. Dan sisanya itu terbagi. Beda halnya dengan kita memberikan normal saline 0,9%. Nah, kebanyakan dari kita memberikan 1 liter normal saline, 820 ml-nya itu masuk ke interstitial dan limpatik. Sedangkan sedikit itu terbagi masuk ke plasma.
Nah, bila kita memberikan koloid yang belum kita bahas 1 liter, maka 1 liter ini semua masuk ke dalam plasma. Pembagian-pembagian ini yang harus kita perhatikan. Sekarang kita membandingkan antara kristaloid dan koloid. Nah, untuk kristaloid, dia adalah cairan yang memiliki molecular weight lebih kecil dengan atau tanpa glukosa. Sedangkan koloid ini, dia memiliki molecular weight yang lebih besar. Oleh karena itu, kita lihat yang poin kedua, karena molecular weight yang lebih besar atau molecular size yang lebih besar, maka dia tidak dapat menyeberangi membran dari pembuluh darah yang kita punya. Makanya ia disebut intravascular space expander karena ia akan tetap di dalam plasma atau tetap dalam pembuluh darah. Sedangkan kristaloid ini dapat berpindah tempat dan dia dapat menembus membran semi permeable. Oleh karena itu kita sebut extravascular space expander. Nah, ini kedua adalah perbedaan dari kristaloid dan koloid. Nah, kita bisa lihat ini, poin keempat, kristaloid ini mengurangi osmotic pressure dari plasma, sedangkan koloid ini tetap menjaga osmotic pressure dari plasma. Nah, lalu terus lihat juga untuk kristaloid ini kita memiliki resiko dari overhydration atau tissue edema karena ia dapat berpindah-pindah ya, sedangkan koloid ini tidak berpengaruh banyak. Sekian dari terapi cairan yang saya presentasikan. Terima kasih.